Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman Sudirman. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai satu menu yang ada pada Microsoft Office Word dan sekaligus akan mempraktekkan fungsi dari icon yang ada pada menu tersebut. Oke, langsung saja. Silahkan kalian buka aplikasi Microsoft Office Word yang sudah terinstall di komputer kalian. Kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang tata cara membuka aplikasi Microsoft Office Word baik di Windows 10 maupun di Windows 7. Silahkan kalian buka aplikasi Microsoft Word, pilih blank dokumen. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai menu-menu atau lembar kerja di Microsoft Office Word. Kebetulan yang saya gunakan pada saat ini adalah Microsoft Office Word versi 2016. Nah, langsung saja kita coba membahas mengenai menu Home yang ada di Microsoft Office Word, di mana di sini ada beberapa menu, ada Home, Insert, Design, Layout, Reference, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai menu Home dan fungsi icon-icon yang ada di menu Home ini. Oke, langsung saja silahkan kalian buka atau mengetikkan kalimat di lembar kerja kalian di sini ya. Kalau di sini saya sudah membuat sebuah catatan ya, catatan sederhana. Tinggal kita buka saja file yang sudah diketik sebelumnya. Cara membuka file Microsoft Word yang sudah kita kerjakan sebelumnya dengan cara ketik file kemudian klik open ya, atau di Microsoft Office 2007 itu ada Office button yang bentuknya bulat di sini. Klik kemudian pilih open, maka dia akan mengarah seperti ini ya. Tinggal kalian browse seperti ini, kemudian ada tampilan seperti ini. Tinggal kalian cari, kalian menyimpan file yang sudah kalian kerjakan itu di mana ya. Atau kalian juga bisa membuka file dengan cara klik menu open atau icon open di sini di quick access toolbar. Kemarin kita sudah menambahkan icon open di quick access toolbar. Kalau misalkan kalian belum tahu cara menambahkan icon di quick access toolbar di sini, silahkan kalian tonton video sebelumnya dan di situ ada sudah dijelaskan mengenai cara menambahkan icon di quick access toolbar. Oke, langsung saja klik open ya. Kemudian pilih browse untuk mencari file yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Silahkan dicari. Kalau di sini saya menyimpannya di local disk F, kemudian latihan ya, open. Nah, kemudian di sini ada latihan 1, klik kemudian open. Nah, di sini akan akan terbuka file yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, kita bahas beberapa fungsi dari icon yang ada di menu Home. Yang pertama, di sini ikonnya itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya ya. Di sini ada kelompok clipboard, kemudian font, ada paragraf, ada style dan editing. Oke, satu-satu ya, kita bahas dulu mengenai menu yang ada atau icon yang ada di kelompok clipboard. Nah, di sini ada paste ya, kemudian cut, ada lagi copy dan format painter. Ya, kita coba satu-satu. Ini kenapa kira-kira ini cut dan copy itu tidak bisa diklik, mati? Kira-kira kenapa ya? Sedangkan format painter dan paste itu nyala, bisa diklik ya. Nah,
Ini kita bahas. Yang pertama, cut. Cut itu fungsinya untuk memindahkan, ya. Contoh, kita akan memindahkan Raih Sukses Bersama SMP Yapip. Nah, kita pindahkan tulisan ini di bawah, atau jangan judulnya ya, tapi penulisnya di sini oleh Ardianto Harahap. Kita pindahkan di bawah. Caranya, tinggal kalian klik di depan di sini, klik kiri ya di mouse, kemudian ditahan. Kemudian di blok atau digeser kursornya ke sebelah kanan. Ini. Nah, untuk memblok tulisan ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan keyboard ya. Kalian tekan shift di keyboard, kemudian dengan tanda arah panah ke kanan. Tekan shift di keyboard, kemudian tekan arah kanan. Maka dia akan memblok satu huruf ya. Nah, itu. Atau bisa juga dengan menggunakan mouse double klik atau 2 kali klik kiri. Nah, dia akan memblok satu kata ya. Jadi ketika kalian mengklik 2 kali di mouse, itu akan terblok satu kata ya, seperti ini. Kemudian ada lagi 3 kali klik ya, secara cepat. Nah, dia akan memblok satu paragraf ya. Contoh, ini akan diblok satu kata dengan cara double klik atau 2 kali klik di mouse. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 3 kali, dia akan memblok satu paragraf ya. Paragraf dari sini sampai akhir itu diblok dengan cara klik 3 kali di mouse, seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara untuk memblok tulisan. Yang pertama bisa menggunakan keyboard dengan cara menekan tombol shift di keyboard dan tanda panah ke kiri atau ke kanan ya. Dia akan memblok per satu huruf. Yang kedua, cara memblok satu kata dengan cara double klik atau klik 2 kali di kata yang akan kita blok, seperti ini. Double klik ya, sehingga yang terblok itu ada satu kata. Kalau 3 kali klik secara cepat, dia akan memblok satu paragraf, seperti ini. Oke ya, cukup jelas ya. Oke, sekarang kita pindahkan penulis ini, kita double klik ya, klik 3 kali di sini. Kemudian, nah setelah ada kata yang diblok, maka tombol cut dan copy itu nyala ya, bisa diklik. Oke, kita cut dulu, cut. Nah, di sini akan menghilang ya, karena dia akan dipindahkan. Dipindahkan kemana? Nah, misalkan kita pindahkan ke akhir saja di sini, kemudian enter. Nah, setelah itu misalkan kita sudah menempatkan posisi tulisannya mau ditempatkan di mana, kemudian di paste. Nah, copy paste ya. Maka dia akan pindah ke sini. Yang tadinya di atas menjadi di bawah. Itu cut ya, memindahkan. Ya. Itu untuk memindahkan. Oke, kita unduh lagi ya dengan mengklik ini ya. Ini tanda undo ya. Undo itu mengembalikan pekerjaan ke sebelumnya. Diundo saja seperti ini. Nah, itu ya, jadi fungsi cut itu untuk memindahkan tulisan atau sama ya, misalkan memindahkan file dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai copy. Nah, di blok lagi seperti tadi, double 3 kali klik cepat, kemudian copy. Nah, setelah diklik tidak ada pengaruh ya. Kalau tadi cut itu menghilang. Contoh. Nah, hilang ya. Diunduh lagi. Kalau di copy dia tidak ada perubahan, masih tetap sama. Tapi sebenarnya di situ sudah terjadi perubahan. Kita simpan, misalkan mau disimpan di sini, kemudian di paste. Nah,
dia akan ada muncul di sini. Jadi ada dua, ya. Di sini di atas dan di bawah, ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya tombol cut atau icon cut itu fungsinya untuk memindahkan, ya. Memindahkan apa? Memindahkan kata kalau di Microsoft Office Word. Sedangkan copy itu fungsinya untuk menggandakan, ya, seperti ini. Jadi ada dua, ya. Sedangkan paste, ya, ini fungsinya untuk menempelkan, ya. Menempelkan itu contohnya kita mau menempelkan kata oleh Adrianto Harahap itu di mana? Misalkan di sini, tinggal tempelkan saja, klik paste. Nah, seperti ini lagi dan seterusnya, ya. Nah, itu jadi fungsi cut itu untuk memindahkan, kalau copy itu menggandakan. Sedangkan untuk format finder itu untuk menduplikat format, ya. Ini nanti, ya, nanti kita bahas setelah kita membahas ini, ya. Nah, kalau ini format painter tuh fungsinya untuk menduplikat format yang digunakan oleh tulisan tertentu. Nah, itu, ya. Sampai sini mungkin cukup dipahami, ya, untuk fungsi dari cut, copy, dan paste. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai grup yang namanya font, ya. Dari namanya saja sudah ketahuan bahwa yang namanya grup ini difungsikan untuk merubah tulisan atau merubah huruf yang ada di Microsoft Office Word, ya. Contoh masih sama, ya, prosedurnya. Kita harus memblok dulu mana yang akan kita rubah tulisannya. Contoh, misalkan di sini kita akan rubah judulnya seperti ini. Yang pertama di sini ada untuk merubah jenis tulisan atau font, ya. Diklik tanda panahnya, tinggal dipilih. Di sini ada beberapa jenis tulisan, tinggal kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan, ya. Contoh di sini Berlin Sans, ya, contoh. Ini untuk merubah jenis tulisan. Kemudian di pinggirnya itu untuk merubah ukuran tulisan. Contoh di sini 11 ukurannya, kita rubah, ya. Kita rubah menjadi, misalkan diperbesar menjadi 20. Contoh, ya. Sini menjadi 20. Nah, sehingga lihat perbedaannya, yang tadi seperti ini. Sedangkan yang sekarang ketika sudah dirubah jenis tulisan dan hurufnya, maka seperti ini jadinya. Nah, itu, ya. Nah, kemudian ini nama huruf A dengan tanda panah ke atas itu untuk memperbesar tulisan. Sama, ya, kalau tadi langsung ini nomornya, ya. Di sini ada angkanya, jenis huruf besar hurufnya berapa. Kalau di sini tinggal diklik saja seperti ini. Nah, contoh, ya, misalkan di sini kan sampai 72 nih maksimal. Mau ditambahkan lebih, ya, tinggal klik saja nih. Tuh. Ya. Kalau di sini kan sampai 72. Tapi dengan mengklik ini bisa lebih. Kemudian di pinggirnya tanda A kecil, lebih kecil dari huruf ini. Kemudian ada tanda panah. Nah, ini untuk memperkecil tulisan. Tuh. Ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini untuk merubah tulisan. Contoh. Lihat di sini, raih sukses bersama SMP Yapip. Setiap huruf awal kata itu huruf besar semua atau huruf kapital semua, ya. Kita akan rubah semua huruf yang di sini itu menjadi huruf besar, ya, menjadi huruf besar semua. Maka kita pilih di sini uppercase, ya, atau dirubah semua menjadi huruf kapital. Tuh.
Jadi tidak harus mengetik ulang ya, cukup dirubah aja tapi syaratnya itu harus di blok dulu. Kalau tidak di blok maka tidak akan ada perubahan. Ya, cuma satu saja, satu huruf satu kata. Tapi kalau misalkan di blok semua, itu semuanya akan berubah. Ya. Atau misalkan di sini ada contohnya ya, setiap awal kata itu huruf besar. Tinggal kalian coba saja ya, ini seperti ini. Kemudian ini setiap kata itu huruf besar awalnya. Atau misalkan ini tidak beraturan, nah ini ya. Atau misalkan huruf besar semua. Contoh di sini huruf besar semua ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau ini untuk mengembalikan ke format awal. Ya, nanti ini kita gunakan ini nanti ya. Nah, sekarang ini sudah ya. Sekarang menu di bawahnya atau icon di bawahnya ada huruf B, di sini namanya bold, italic, underline dan sebagainya di sini. Oke, kita coba satu-satu ya. Contoh, kita beralih ke bawahnya di sini. Tetap kita blok dulu semua. Bold itu untuk menebalkan tulisan. Contoh. Tuh, ketahuan ya? Oke, supaya jelas kita perbesar. Ketika diklik huruf B ini, maka dia akan menebalkan tulisan tersebut. Ya, seperti itu bedanya. Kemudian huruf I ini untuk memiringkan tulisan. Nah, ya. Kelihatan ya? Seperti ini bedanya. Huruf U dengan garis di bawahnya atau underline itu untuk memberi garis bawah. Nah, seperti itu. Kalau kalian klik tanda panahnya, nah itu untuk memilih jenis garis bawahnya seperti apa. Seperti ini, garis putus-putus, atau seperti apa, misalnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian di sampingnya itu ada huruf A, B, C, kemudian garis tengah itu untuk memberikan garis tengah. Contoh tuh, seperti dicoret ya. Kalau tadi itu garis bawah yang underline, kalau ini untuk memberi garis tengah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada X2 di bawahnya atau X pangkat di atasnya. Itu fungsinya untuk membuat pangkat ya. Contoh, ini kita hapus dulu ya. Contoh, kita ketikkan huruf X, misalkan X ya. Kita akan buat X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Tinggal klik di sini, maka dia akan mengecil. Tinggal ketik huruf 2-nya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal klik lagi ini. Nah, seperti itu. Atau misalkan di sampingnya X, huruf 2 kecil ingin di bawahnya. Nah, ini tinggal klik. Maka akan seperti ini tampilannya. Jika sudah, jangan lupa diklik ini ya, diklik lagi, dikembalikan lagi ke huruf awalnya atau huruf semula. Kalau tidak dikembalikan, maka dia akan huruf kecil semua seperti ini. Ya. Nah, itu. Jadi kalau sudah beres mengetikkan huruf seperti ini, kembali lagi dengan cara klik. Nah, maka hurufnya akan kembali normal ya. Kalau ini untuk memvariasikan tulisan ya, seperti ini. Nah, tinggal kalian pilih saja. Contoh seperti ini. Nah, kalau ini untuk memberikan tanda seperti stabilo, contoh misalkan ini. Contoh kita kasih bold. Nah, seperti ini ya. Dan di sampingnya ini untuk memberi warna pada tulisan ya. Contoh di sini kita berikan warna tulisannya di sini ya. Misalkan di sini kita berikan warna tulisannya ini semua. 3 kali klik, kemudian
Pilih warna yang diinginkan. Misalkan warna kuning, hijau atau biru terserah ya. Nah, seperti ini saja. Klik. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ini sudah dibahas ya. Ini untuk merubah tulisan, ini ukuran tulisan, ini juga sama untuk merubah ukuran tulisan, ini untuk membuat tulisannya huruf besar di awal, huruf besar semua dan sebagainya. Ini menebalkan tulisan, ini memiringkan tulisan, ini memberi garis bawah, ini memberi garis tengah, ini untuk membuat pangkat ya atau di bawahnya. Kemudian ini sebagai variasi tulisan, ini untuk memblok tulisan seperti stabilo seperti contohnya yang di sini. Kemudian ini untuk memberi warna pada tulisan. Nah, sekarang tadi yang belum dibahas itu ini dan yang format painter dan clear all formatting. Nah, format painter tadi dijelaskan untuk menduplikat style yang sudah digunakan. Contoh ya, contoh. Kita akan menduplikat ini ya, ke sini. Nah, itu ya. Jadi sama antara style yang digunakan oleh di sini oleh Ardianto Harap dengan yang kita blok tadi. Ya, kita ulang lagi caranya. Kalian blok dulu mana yang akan diduplikat stylenya, kemudian klik format painter. Setelah itu baru klik mana yang akan dijadikan sama, misalkan sampai sini. Samakan semuanya. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya clear all formatting. Nah, ini untuk mengembalikan format tulisan ke awal, seperti awal kita membuka file ini. Contoh, kita blok dulu semua ya. Kemudian clear all formatting. Maka dia akan kembali ke format awal kecuali yang memblok ini ya. Kita blok manual. Ini. Kemudian klik no color. Nah, seperti ini. Ya. Nah, mungkin untuk video kali ini untuk penjelasan icon yang ada menu home kita bahas dua dulu, yaitu di clipboard dan font. Untuk paragraf, untuk icon yang ada di paragraf, grup paragraf, style dan editing kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan dapat kalian praktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.